Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih untuk yang sudah berkunjung di channel ini. Bersama saya Budi Astuti. Hari ini kita akan belajar geografi 5 teori pembentukan bumi. Silakan tonton sampai selesai. Silakan dukung saya dengan like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Selamat belajar untuk semuanya. Kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya tinggal di sebuah planet yang disebut dengan bumi. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Selain bumi, sampai saat ini belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda adanya makhluk hidup di dalamnya. Nah, sebagai makhluk hidup, pernahkah kita berpikir tentang teori pembentukan bumi? Seperti alam semesta, tentunya tata surya dan bumi ini memiliki awal mula pembentukannya. Namun, karena hal ini tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, maka kemudian para ilmuwan mengemukakan teori mengenai pembentukan bumi. Dan saat ini, terdapat 5 teori pembentukan bumi yang umum dikenal. Mari kita bahas satu persatu 5 teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi yang pertama adalah teori kabut atau sering juga disebut dengan teori nebula. Pada teori kabut ini dijelaskan bahwa di dalam jagat raya terdapat gas yang berkumpul menjadi sebuah kabut atau nebula. Tarik menarik antara gas yang kemudian membentuk sekumpulan kabut yang sangat besar serta berputar semakin cepat, di mana pada proses perputaran yang sangat cepat inilah maka materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah, lalu kemudian memadat karena pendinginan. Nah, bagian-bagian yang terlempar ini kemudian menjadi planet-planet yang sekarang ada di dalam sistem tata surya. Adapun proses terjadinya teori kabut atau nebula ini, yang pertama, matahari dan planet-planet masih berbentuk gas, yang mana kabut yang terbentuk masih sangat pekat dan besar. Kemudian tahapan yang kedua, kabut berputar dan berpilin dengan kuat. Kemudian terjadilah pemadatan pada pusat lingkaran, lalu membentuk matahari. Kemudian tahapan yang ketiga, bersamaan dengan itu, materi lainnya membentuk menjadi massa yang lebih kecil daripada matahari, dan kemudian membentuk planet, lalu berputar mengelilingi matahari. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat, yaitu planet-planet pun semakin besar dan selalu melakukan gerakan yang teratur, mengitari matahari dalam satu orbit yang tetap, kemudian membentuk sistem tata surya yang kita kenal saat ini. Nah, ini adalah proses terjadinya teori kabut atau teori nebula. Teori yang kedua adalah teori planetesimal. Teori planetesimal ini menjelaskan bahwa keberadaan matahari memang sudah ada sejak awal. Namun, pada suatu ketika matahari ini didekati oleh bintang yang berukuran jauh lebih besar yang melintas sangat cepat dan berada sangat dekat dengan matahari. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya daya pasang pada matahari sehingga ada sebagian matahari yang terlepas dan bertebaran di lintasan orbit. Karena adanya pengaruh gaya gravitasi, maka hal ini menyebabkan materi terlimpar dan meninggalkan permukaan matahari serta permukaan bintang. Nah, kemudian materi yang terlimpar menyusut serta membuat gumpalan planetesimal. Sehingga kemudian planetesimal dingin dan memadat, serta membentuk planet yang mengitari matahari.
Nah, ini adalah teori planetesimal. Teori yang ketiga adalah teori pasang surut gas atau tidal. Teori pasang surut ini adalah teori terbentuknya tata surya yang dikemukakan oleh Buffon, yang menurutnya bahwa tata surya ini terbentuk dari matahari yang terlempar setelah mengalami tabrakan dengan komet. Namun kemudian teori ini diralat oleh James Jean dan Harold Jeffrey pada tahun 1919, bahwa menurut mereka tata surya itu berawal dari matahari yang dilewati oleh bintang yang sangat dekat. Kemudian karena pengaruh gaya gravitasi ini, maka sebagian massa dari matahari tertarik ke arah bintang hingga membentuk cerutu panjang. Pada bagian tengah cerutu besar, sedangkan bagian ujung dan pangkalnya kecil. Kemudian, setelah bintang tersebut pergi, cerutu terus berputar mengelilingi matahari. Dan lama-kelamaan, cerutu tersebut mendingin dan membentuk bulatan menjadi planet. Sedangkan matahari dari awal tetap menjadi matahari. Nah, ini adalah teori pasang surut. Berikutnya teori yang keempat, yaitu teori bintang kembar. Dalam teori bintang kembar, mengemukakan bahwa galaksi berawal dari campuran bintang kembar. Salah satu dari bintang tersebut meledak dan membuat material yang menyusunnya terlempar. Adapun material yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang masih utuh menjadi matahari. Nah, bintang yang meledak membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, ini adalah teori bintang kembar. Dan yang kelima yaitu teori Big Bang. Dalam teori Big Bang, teori ini menjelaskan bahwa bumi itu berasal dari puluhan miliar tahun yang lalu, di mana pada saat itu ada gumpalan kabut yang sangat besar dan berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil terlempar, sedangkan bagian besar menyatu dan membentuk cakram raksasa. Kemudian gumpalan raksasa tersebut meledak dan membentuk galaksi, juga nebula-nebula atau kabut-kabut. Dan dalam kurun waktu 4,6 miliar tahun, pembekuan yang terjadi membuat nebula-nebula atau kabut-kabut ini membentuk galaksi yang sering kita sebut sebagai galaksi Bima Sakti yang kemudian membentuk sistem tata surya. Sementara gumpalan kecil lainnya menyatu menjadi gumpalan padat dan membentuk planet-planet. Nah, itulah tadi 5 teori pembentukan bumi yang sudah kita bahas pada pembahasan kali ini. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki gravitasi, sehingga dapat menjadi tempat tinggal kita sebagai makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, mari kita lestarikan bumi ini dan menjaga bumi kita ini dengan baik untuk masa depan generasi yang akan datang. Dan sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya Ibu Dea Astuti. Sampai jumpa, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.